Hai, berjumpa lagi dengan saya, Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi. Audit sistem informasi, menurut Anasta L. Temalagi dan Herliansah Y. Ilyas, merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada. Audit sistem informasi difokuskan untuk memastikan bahwa sistem informasi suatu organisasi memenuhi standar dan peraturan yang berlaku serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dimiliki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana audit teknologi informasi dilakukan dan langkah-langkah apa saja yang merupakan dari rangkaian audit teknologi informasi. Yang kedua, terkait standar dan kerangka kerja audit teknologi informasi. Lalu yang ketiga adalah manfaat keamanan cyber dan cara meningkatkan keamanan cyber di perusahaan. Menurut Ron Weber, audit sistem informasi merupakan kegiatan menghimpun dan menilai berbagai bukti agar bisa menentukan apakah suatu sistem komputer mampu mengamankan data perusahaan, menjaga integritas data, dan juga mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana audit teknologi informasi dilakukan dan langkah-langkah apa saja yang merupakan dari rangkaian audit teknologi informasi. Yang kedua, terkait standar dan kerangka kerja audit teknologi informasi. Lalu yang ketiga adalah manfaat keamanan cyber dan cara meningkatkan keamanan cyber di perusahaan. Yang dimaksud dengan perencanaan di sini adalah menetapkan tujuan audit dengan jelas. Apakah itu terkait dengan keamanan, kinerja, kepatuhan, atau aspek lainnya. Kemudian menentukan ruang lingkup audit dengan cara mengidentifikasi ruang lingkup audit, termasuk sistem dan proses yang akan dievaluasi. Lalu, merencanakan sumber daya yang diperlukan, seperti tim auditor, perangkat lunak audit, dan peralatan pendukung. Kemudian menetapkan jadwal audit sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Tahapan kedua adalah pengujian pengendalian audit sistem informasi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama, mereview struktur organisasi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa perusahaan memberikan penugasan yang jelas atas wewenang dan tanggung jawab operasi teknologi informasi dan menyediakan pemisahan tugas yang memadai. Kedua, mereview proses perencanaan strategis teknologi informasi dan memastikannya selaras dengan strategi bisnis. Mengevaluasi proses organisasi teknologi informasi untuk memantau kemajuan terhadap rencana strategis. Yang ketiga, menentukan apakah ada strategi dan peta jalan teknologi, aplikasi, dan mengevaluasi proses untuk perencanaan teknis jangka panjang. Yang keempat, mereview indikator dan pengukuran kinerja untuk teknologi informasi. Yang kelima, review proses organisasi teknologi informasi untuk menyetujui dan memprioritaskan proyek baru. Mengevaluasi standar untuk mengatur pelaksanaan proyek teknologi informasi
dan untuk memastikan kualitas produk yang dikembangkan atau diperoleh oleh organisasi teknologi informasi. Lalu yang ketujuh, mereview dan mengevaluasi proses penilaian risiko yang ada untuk organisasi. Langkah ke-8, mereview dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa karyawan teknologi informasi di perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang ke-9, pastikan bahwa ada proses yang efektif untuk mematuhi hukum yang berlaku dan peraturan yang mempengaruhi teknologi informasi dan menjaga kesadaran akan perubahan dalam lingkungan peraturan. Ke-10, mereview dan mengevaluasi proses untuk mengelola layanan pihak ketiga. Memastikan bahwa peran dan tanggung jawabnya didefinisikan dengan jelas dan memantau kinerjanya. Ke-11, mereview dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa pengguna akhir lingkungan teknologi informasi dapat melaporkan masalah, terlibat secara tepat dalam keputusan teknologi informasi, dan puas dengan layanan yang diberikan oleh teknologi informasi. 12. Review dan evaluasi proses untuk mengendalikan logika non-karyawan. Ke-13, mereview dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi lisensi perangkat lunak yang berlaku. 14. Mereview dan mengevaluasi kontrol atas akses jarak jauh ke jaringan perusahaan, seperti VPN dan koneksi eksternal khusus. Ke-15, pastikan bahwa prosedur perekrutan dan pemutusan hubungan kerja jelas dan komprehensif. Lalu yang ke-16, mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur pengendalian pengadaan dan pergerakan perangkat keras. 17, pastikan bahwa konfigurasi sistem dikendalikan dengan manajemen perubahan untuk menghindari pemadaman sistem yang tidak perlu. 18, pastikan transportasi, penyimpanan, penggunaan kembali, dan pembuangan media ditangani secara memadai oleh kebijakan dan prosedur di seluruh perusahaan. 19, mereview dan mengevaluasi identitas perusahaan dan proses akses manajemen. 20, pastikan bahwa pemantauan dan perencanaan kapasitas ditangani secara memadai oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. 21, mereview dan mengevaluasi elemen program keamanan cyber perusahaan. 22, berdasarkan proses struktur organisasi, identifikasi dan audit proses teknologi informasi tingkat entitas lain. Tahapan ketiga yaitu pengujian substantif audit sistem informasi. Pengujian substantif audit sistem informasi merupakan langkah kritis dalam audit sistem informasi dan hasilnya membantu auditor dalam menyimpulkan apakah sistem tersebut dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa pengujian tersebut sesuai dengan standar audit yang berlaku dan mematuhi pedoman etika audit. Pengujian substantif bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan atau informasi lainnya yang dihasilkan oleh sistem informasi adalah akurat dan dapat dipercaya, seperti pengujian validitas, pengujian kepastian, pengujian kelengkapan prosedur, pengujian eksistensi aset, dan lain sebagainya. Kedua, standar dan kerangka kerja audit sistem informasi yang akan kita bahas. Standar audit sistem informasi merupakan auditor teknologi informasi dengan tingkat kinerja minimum yang dapat diterima diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesional.
Standar audit teknologi informasi meliputi audit charter, audit independen, etika profesional dan standar, kompetensi profesional, perencanaan, pengukuran kinerja audit, pelaporan aktivitas kemajuan, penyimpangan dan tindakan tak beraturan, teknologi informasi, penggunaan penilaian risiko dalam perencanaan audit. Sebagai referensi, standar audit teknologi informasi terdapat beberapa alat referensi yang digunakan, yaitu yang pertama, International Standards for Supreme Audit Institution. Kita singkat dengan ISSAI. Lalu yang kedua, Information System Audit and Control Association atau ISACA. Yang ketiga, Regulation and National Standards. Yang keempat, International Standards Organization atau ISO, IT Standards. Kerangka kerja audit teknologi informasi mempunyai tujuan kontrol, yaitu kita kenal dengan istilah COBIT. Kepanjangan dari Control Objective for Information Related Technology, yaitu merupakan kerangka tata kelola teknologi informasi yang ditunjukkan kepada manajemen, staf pelayanan teknologi informasi, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik bisnis untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan availabilitas data, serta informasi sensitif dan kritikal. Secara umum, standar dan kerangka kerja audit teknologi informasi terdiri dari 3 bagian, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum, yaitu auditor harus memiliki pelatihan teknis dan kecakapan memadai. Auditor harus memiliki independensi sikap mental. Lalu auditor harus melaksanakan sikap profesional, kehati-hatian dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan. Yang dimaksud dengan standar pekerjaan lapangan adalah bahwa pekerjaan audit harus terencana dan memadai. Auditor harus memperoleh cukup pemahaman tentang struktur pengendalian internal. Lalu, auditor harus memperoleh cukup bukti yang kompeten. Yang dimaksud dengan standar pelaporan yaitu auditor harus menyatakan dalam laporan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Lalu laporan harus mengidentifikasi keadaan-keadaan yang diterima secara umum terkait prinsip akuntansi yang diterapkan. Lalu, laporan harus mengidentifikasi item apapun yang tidak memiliki pengungkapan informasi yang memadai. Laporan harus berisi ekspresi opini auditor atas pernyataan laporan keuangan secara keseluruhan. Sistem pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi integritas proses akuntansi dan data. Lingkungan sistem berbasis teknologi informasi akan meningkatkan aktivitas yang membahayakan sistem, basis data, dan aset. Oleh karena itu, manfaat keamanan cyber sebagai berikut, yaitu 1. Data sensitif dapat terlindungi. Yang kedua, menjaga produktivitas. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Yang keempat, membangun kepercayaan pelanggan. Salah satu cara meningkatkan keamanan cyber adalah dengan CIA Triad, yaitu merupakan jenis keamanan yang dibuat untuk membantu manusia dalam memikirkan berbagai bentuk keamanan teknologi informasi yang bertujuan antara lain 1. Kerahasiaan atau confidentiality, yaitu upaya untuk merahasiakan dan menyimpan data. Dalam pelaksanaannya, kerahasiaan berupa tindakan mengontrol setiap akses data untuk menghindari adanya pencurian data atau kebocoran data. Yang kedua, integritas atau integrity, yaitu integritas yang ada dalam teknologi informasi merupakan upaya untuk memberikan data secara akurat
konsisten, dan terpercaya. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, yaitu komponen ini mengacu pada bentuk ketersediaan data. Di dalam dunia bisnis, ketersediaan sistem aplikasi dan data yang bisa diakses oleh para pelanggan merupakan suatu kewajiban. Ada 3 penerapan keamanan cyber, antara lain 1. Cloud security. Mengacu pada upaya individu atau kelompok dalam melindungi data yang tersimpan di cloud. 2. Network security. Merupakan praktik perlindungan jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan. Yang ketiga, application security. Merupakan usaha melindungi dan meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang mungkin terjadi. Berikut adalah cara untuk meningkatkan keamanan cyber. Ada 5 cara untuk mengatasi kejahatan cyber di perusahaan, yaitu dengan memperbaharui perangkat lunak, menggunakan antivirus, menggunakan sandi yang kuat, waspada dengan email dari pengirim yang tidak dikenal, dan menghindari menggunakan jaringan Wi-Fi asing di tempat umum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.